Di hadits yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di pintu-pintu kota Madinah ini ada malaikat yang menjaga. Masya Allah. Jadi kalau pintu kota Salatiga yang jaga sinten nggih? Satu PP. Nah kalau Madinah itu yang menjaga malaikat. Masya Allah. La yadkhuluha at-ta'un wala dajjal. Penyakit taun ya, wabah taun tidak akan masuk dan juga dajjal tidak akan masuk. Dajjal tidak akan masuk. Nah, nanti di akhir zaman ketika dajjal keliling ke semua muka bumi maka tidak bisa masuki kota Madinah. Nah, dia hanya bisa menggentakkan kakinya ya, lalu kemudian keluarlah dari kota Madinah ini orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Itu diantara keutamaan yang dimiliki oleh kota Madinah, kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahbatu al-wahyi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, munazzalu al-Quran, tempat turunnya wahyu ya, di sekitar sini nih. Tempat turunnya Al-Quran di sekitar sini. Tempat Jibril berjalan-jalan ya di sekitar sini. Tapi mboten sah matusin saiki Apalagi Israel. Malaikat maut mungkin masih di sini sekitar ada. Malaikat Jibril pun mboten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam kota Madinah ini banyak kebun kurma nih. Tidak semuanya terbuka untuk umum, ada yang punya private ya, pribadi. Ada juga di antara salah satu orang yang memiliki kebun kurma terluas itu adalah yang memiliki Bank Ar-Rajhi ya. Ar-Rajhi Bank itu orangnya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi itu sangat kaya raya ya. Dan kebun kurmanya juga sangat luas dan itu selalu disedekahkan ya kebunnya itu. Di antara hadis mengenai kurma ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Bertakwalah kalian, takutlah kalian dari neraka meskipun dengan kalian bersedekah hanya setengah kurma. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk memaksimalkan segala potensi yang ada yang kita miliki, baik itu materi, tenaga dan lain sebagainya, dalam rangka menjauhkan diri kita dari api neraka. Ya. Makanya tadi bagi sabda Rasulullah, beliau mencontohkan orang yang punya satu butir kurma misalkan, setengahnya dimakan, setengahnya disedekahkan misalkan gitu ya. Atau harta apapun itu ya, potensi apapun itu yang kita miliki, ketika itu bisa menjauhkan kita dari api neraka maka kita lakukan. Ya. Di hadis yang lain juga terkait kurma ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan, andai kalian tahu kiamat sudah terjadi dan di tangan kalian ada biji kurma, tanamlah. Ya. Hal itu menunjukkan rasa optimisme yang tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah dan juga motivasi yang besar yang beliau sampaikan kepada para sahabat untuk senantiasa memberikan manfaat dimanapun, kapanpun, dan dengan apapun itu. Ya. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dengan apa? Dengan potensi apapun yang dimiliki oleh masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal seperti Allah membagi rizki. Ada orang yang potensinya sholat duha, ada orang yang potensinya sedekah, ada orang yang potensinya puasa. Monggo kita mengenali potensi kita masing-masing apa, kita maksimalkan potensi tersebut. Kita boleh melihat orang lain untuk memotivasi diri kita supaya lebih semangat, tapi pada akhirnya kita mampu melihat diri kita dengan potensi yang kita miliki, baik itu materi, waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Dan itu potensi yang kita miliki bisa kita manfaatkan dalam rangka memberikan kebermanfaatan untuk orang lain yang juga berarti menjauhkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaan mendasar antara Makkah dan Madinah. Kalau Madinah itu benar-benar banyak sekali kebun-kebunnya, ya, hijau begitu. Kalau Makkah benar-benar batu ya. Fi wadin ghairi dzi zar'in, kata Allah dalam Al-Qur'an ketika mengisahkan tentang Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putranya tercinta ya, Siti Hajar dan Ismail. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Itu karakteristik Makkah ya. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Nah, itu Makkah. Ya.
Makanya penduduk Makkah mata pencahariannya berdagang. Ya, rihlatas syita was saif. Ya, perdagangan musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Ya, Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Ya. Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. Ya. Israel tidak usah kita akui ya. Tidak usah dihitung. Ya. Nah, itu kalau Makkah ya kering ya, benar-benar lembah tanpa tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau Madinah hijau ya, perkebunan. Ya. Banyak sekali kebun-kebunnya.